teman-teman perhatikan bahwa kalau misalkan di tangan kanan itu dia pakai 3 jari ini dulu, lalu dia masuk lewat bawah ya, begini, lalu ini langsung geser telunjuknya. Nah, ya, sebenarnya kalau diibaratkan seperti cermin, tangan kiri itu kebalikannya ya. Jadi kita mulai dari sini dulu. Nah, hanya saja ini melompati ibu jari begitu, lalu ke bawah ya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini dari C. Sekarang saya akan contohkan dari D ya. Masih menggunakan jari-jari yang sama sebetulnya, hanya saja di D itu dia sudah ada tuts hitam yang ditekan ya. Kalau secara teori D itu 2 crash, jadi crashnya ada 2. Apa saja itu? Misalkan ada fish, dan ada cheese. Nah, seperti itu, cheese ya. Jadi fish dan cheese itu sudah merupakan rumus dari tangan nada D. Oke, selanjutnya dari D, saya akan mulai dari tangan kanan dulu. Oke, lalu tangan kirinya. Lalu mulai dengan keduanya. Nah, kalau kita perlambat lagi, kita contoh dari tangan kanan dulu. Fish gitu. Terus sama, ibu jarinya ke bawah. Lalu si telunjuknya langsung bergeser gitu ya. Lalu pencet cheese selanjutnya, lalu ke D. Nah, seperti itu ya. Lalu akan saya contohkan ke E itu ada 4 crash, jadi otomatis ada 4 tuts hitam yang dipencet. Itu ada fish, ada geese, ada cheese, ada this. Saya contohkan satu tangan dulu menggunakan tangan kanan. Oke, lalu dari E. Jadi untuk posisi jari sama ya. Jadi 1 2 3 1 2 3 4 5. Kalau di video saya sebelumnya itu kan jari itu ada apa namanya? Nomornya ya. Jadi ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5. Nah, untuk tangan nada itu 1 2 3 1 2 3 4 5. Pokoknya itu jari-jarinya yang digunakan. Nah, kiri kebalikannya ya. Tinggal nanti disesuaikan saja. Saya akan lanjutkan ke tangan nada G ya. G itu 1 crash, jadi yang tuts hitamnya hanya fish saja yang dipencet. Saya akan mulai dari kanan dulu, dari sini. Nah, seperti itu ya. Kalau dua tangan sama sebetulnya. Lalu saya akan berikan contoh di A itu 3 crash. Jadi cheese, ada fish, ada geese. Saya langsung contohkan dua tangan saja. Jarinya masih sama ya teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman kesulitan untuk menirukan langsung, coba satu-satu dulu. Ya, saya berikan langsung seperti ini sebetulnya supaya lebih efisien saja gitu. Tapi sebetulnya nanti teman-teman kalau sudah mendownload atau streaming video saya bisa diperlambat juga gitu loh. Nah, tadi D sudah, E sudah, G sudah, A sudah. Mungkin yang terakhir itu ada B ya. B ini mungkin sedikit berbeda posisinya. Kalau yang kanan
sama, masih 1 2 3, 1 2 3 4 5. Jadi begini. Nah, untuk tangan kirinya dia dari 4 dulu ya, bukan dari sini ya. Jadi begini. Nah, sekarang kita gabung. Oke. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika nanti teman-teman mencoba ini, apalagi masih yang awam sekali, masih dasar sekali, pasti ada kesulitan antara menggabungkan antara tangan kanan dan tangan kiri. Itu lumrah sekali. Saya pun dulu waktu belajar seperti itu ya. Pokoknya gini, tipsnya adalah coba dulu satu tangan dulu sampai benar-benar bisa, coba puluhan kali, bahkan ratusan kali sampai benar-benar baru tangan kirinya. Nah, kalau keduanya sudah masing-masing independen, sudah masing-masing bisa bertanggung jawab, baru digabungkan. Mudah-mudahan itu berhasil gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan di awal tuh sedikit menemukan kesulitan itu wajar. Tapi percayalah kalau misalkan itu sudah berjalan, kalau sudah praktis terus begitu ya, dicoba terus, nah pasti lama-lama itu menjadi seperti biasa saja teman-teman melakukan. Jadi sudah tidak menemukan kesulitan lagi. Nah, kalau tadi saya memberikan contoh mengenai tangan nada, kenapa saya hanya memberikan beberapa? Karena itu yang paling dasarnya sekali, dan masih menggunakan jari-jari yang mirip-mirip gitu. Jadi teman-teman tidak akan mengalami kesulitan yang begitu besar ketika mencoba tangan nada itu. Mungkin nanti untuk yang pengembangannya akan saya berikan di video saya selanjutnya. Lalu juga selanjutnya akan saya berikan contoh mengenai trinada. Tri itu 3 ya, 3 nada seperti itu. Ya, sering juga disebut dengan triad begitu. Jadi trinada itu adalah nama lain dari chord sebetulnya. Jadi misalkan kalau chord C itu ada C, E, G begitu ya, maka C ini mempunyai bukan C saja, tapi setiap chord yang ada di piano itu memiliki 3 bentuk sekurang-kurang. Jadi 1, 2, 3 ya. Jadi ini posisi 1, posisi 2, posisi 3. Nah, trinada ini nanti juga banyak sekali kegunaannya. Bisa juga untuk latihan fingering ya, untuk latihan senam jari begitu. Selain dari tangan nada yang tadi, misalkan begini. Saya gabung. Jadi 1, 3, 5, 1, 2, 5, 1, 3, 5 lagi. Nah, untuk notnya teman-teman jangan bingung ya. Sebenarnya notnya yang dipencet itu saja. Jadi tidak keluar dari C, E, dan G. Kalau yang bentuk pertama itu C, E, G. Yang kedua itu E, G, C. Yang ketiga itu G, C, E. Nah, prinsip ini tuh sudah berlaku ke semua chord nantinya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah menguasai satu di C ini, maka bisa dipastikan untuk mencoba yang lain itu gampang sekali ya. Makanya saya akan berikan contoh dari C dulu. Nah, nanti kalau misalkan sudah dicoba dari yang pelan, nanti dipercepat pelan-pelan. Balik lagi.
nanti bisa digunakan juga dalam teman-teman mengiringi sebagai ornamen gitu. Jadi untuk memperindah lagu lah gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tadi saya beri contoh dari C, maka saya akan berikan contoh lain lagi yang sudah menggunakan tuts hitam ya, dari D saja ya, yang dekat sini. Nah, dia sudah begini bentukannya, tapi sebetulnya sama ya, sebetulnya sama. 1, 3, 5. Lalu kembali lagi ke posisi 1. Kurang lebih sama. Nah, mungkin nanti untuk mencoba tuts-tuts hitam ini memang agak sedikit sulit, tapi sebenarnya tidak. Tinggal nanti dibiasakan saja. Dan ingat, coba dari tempo yang sepelan mungkin. Jangan buru-buru supaya hasilnya maksimal. Nah, selanjutnya saya akan berikan tips sedikit mengenai bahasa umum itu senam jari ya, atau fingering, orang sering sebut seperti itu. Nah, ini gunanya adalah untuk membiasakan tangan atau melatih tangan untuk supaya lebih lebih lincah begitu, lebih terampil gitu ya. Sama seperti olahraga kan kita ada pemanasan dulu. Nah, ini juga sama. Sebetulnya fingering itu ada ribuan, mungkin lebih lagi. Ya, jadi satu fingering itu untuk satu teknik. Misalkan ada teknik tertentu, lagu yang begini, tingkat kesulitannya begini, nah fingeringnya begini gitu. Nah, nanti kalau untuk lagu yang lain lagi beda lagi gitu. Jadi satu teknik itu untuk satu atau satu fingering itu untuk satu teknik sebenarnya. Jadi akan saya berikan untuk dasar-dasar dulu seperti ini kurang lebih. Saja bisa sampai ujung ke ujung gitu ya. Silakan teman-teman lanjutkan lagi. Yang kedua juga begini. Ya, C, E, D, F, E, G. Nah, yang kedua tinggal digeser saja begitu. Polanya sama. Selanjutnya digeser lagi. Terus dan seterusnya. Begitupun juga dengan yang kiri, ya. Ya, kalau disatukan kurang lebih seperti ini. Dan seterusnya ya. Jadi karena piano ini sifatnya flat begini, jadi teman-teman bisa mau mulai dari oktav mana saja sebetulnya sama saja, karena sebetulnya hanya pengulangan saja piano ini kan. Sebetulnya kan hanya segini saja sebetulnya oktavnya ya. Jadi mau dimulai dari yang di sini boleh, mau di oktav yang sini boleh, mau yang sebelah sana boleh, mau yang sebelah situ juga boleh. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya share pada video saya kali ini. Seperti biasa, kalau misalkan teman-teman tertarik atau ingin bertanya lebih lanjut, silahkan komen. Boleh memberikan kritik dan saran juga. Jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan di lain waktu saya bisa memberikan video-video lain yang bisa membantu atau mencerahkan. Sampai jumpa.